Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 dengan anggota saya sendiri Muhammad Romzi Kizil dengan NIM 0C0230 bersama dengan Lalu Hiyadus Solihin Hasan dengan NIM 0C0228, lalu yang terakhir Miftahul Jannah dengan NIM 0C0233. Jadi izinkan kami mempresentasikan hasil pemahaman kami terkait dengan komunikasi bisnis. Dalam komunikasi bisnis itu sendiri, kita akan berbicara 8 pembahasan yang telah kami rangkum. Yang pertama itu ada pengertian komunikasi, yang kedua pengertian komunikasi bisnis, lalu yang ketiga bentuk dasar komunikasi, dan yang keempat komunikasi tergolong dalam 3 kategori. Lalu berikutnya peranan komunikasi bisnis, selanjutnya macam-macam komunikasi bisnis, yang ketujuh pentingnya kemampuan komunikasi bisnis, lalu yang terakhir itu yang ke-8 manfaat komunikasi bisnis. Oke, sebelum kita membahas lebih jauh terkait dengan komunikasi bisnis, alangkah lebih baiknya perlu kita pahami apa dulu itu komunikasi. Bahwa komunikasi itu ialah interaksi antara dua orang atau lebih untuk menyampaikan suatu pesan atau informasi. Dalam komunikasi itu sendiri, yang pertama harus melibatkan dua orang atau lebih. Tidak bisa seorang diri ya, atau kita bicara dengan diri sendiri, tidak bisa. Jadi dalam komunikasi itu sendiri harus melibatkan dua orang atau lebih. Lalu yang kedua, menggunakan cara-cara melalui tulisan yang disebut dengan verbal maupun sinyal-sinyal, bahasa isyarat, ekspresi wajah, bahasa tubuh, simbol-simbol, pakaian, warna, dan intonasi suara yang dapat kita sebut sebagai komunikasi nonverbal. Next, selanjutnya kita masuk dalam konteks komunikasi bisnis. Jadi komunikasi bisnis ialah pertukaran pendapat, informasi, gagasan, instruksi yang memiliki tujuan tertentu yang disajikan secara personal atau impersonal melalui simbol-simbol, sinyal, maupun tindakan. Next. Jadi perlu kita kutip keterangan dari para ahli mengenai komunikasi bisnis itu sendiri. Jadi menurut Katz, komunikasi ialah adanya ide, pesan, dan konsep yang berkaitan dengan pencapaian serangkaian tujuan komersil. Lalu yang kedua, menurut Rosenblatt, komunikasi bisnis ialah pertukaran ide-ide, opini, informasi, instruksi, dan sejenisnya yang dikemukakan baik secara personal ataupun non-personal melalui simbol atau tanda untuk mencapai tujuan-tujuan perusahaan. Lalu poin berikutnya, dalam bisnis sendiri ada 3 jenis komunikasi yang harus Anda ketahui, yaitu yang pertama, komunikasi horizontal. Apa itu komunikasi horizontal? Jadi komunikasi horizontal merupakan arah komunikasi dalam bentuk mendatar, di mana komunikasi dilakukan oleh dua orang atau lebih yang memiliki level yang sama. Artinya di sini ada kesetaraan dasar. Tidak ada batasan ya terkait dengan status kita atau jabatan kita, jabatan yang sama, kedudukan atau posisi yang sama. Jadi di sini adanya kesetaraan. Contoh kasus, misal saya melakukan komunikasi dengan teman kelas saya di D3 akuntansi. Itu artinya saya telah menerapkan konsep dari komunikasi horizontal itu sendiri, karena di sana ada kesetaraan. Istilahnya status saya masih sama antara saya dengan kawan saya yang ada di D3. Komunikasi horizontal ini dapat berlangsung dengan cara tatap muka, melalui media elektronik seperti telepon, atau melalui pesan tertulis. Jadi kelebihan dari komunikasi ini adalah akan terbentuknya suatu komunikasi yang santai dan tidak terlalu formal, sehingga apa yang ingin disampaikan dapat disampaikan dengan baik tanpa harus tertekan oleh jabatan atasan dan bawahan. Nah, relevan ya dengan apa yang saya berikan dari contoh kasus
yang saya sebutkan tadi. Akan tetapi, komunikasi horizontal juga dapat terhambat apabila ada kecemburuan sosial antara jabatan yang sama, salah pahaman, hambatan teknis, dan lain sebagainya. Next, lalu yang kedua, komunikasi vertikal. Komunikasi vertikal merupakan suatu proses penyampaian informasi dari atasan ke bawahan atau dari bawahan kepada atasan secara timbal balik. Jadi gini maksudnya kawan-kawan sekalian, dalam dunia bisnis itu, ketika paparan informasi antara pihak yang mempunyai wewenang yang berbeda tanpa terjadinya tekanan antara atasan dan bawahan, sehingga komunikasi yang terjalin akan lebih luas dan fleksibel. Komunikasi diagonal dilakukan dengan memutus alur komunikasi yang ditentukan oleh organisasi, yang biasanya harus melewati prosedur dan tahapan tertentu. Bentuk dasar komunikasi. Bentuk dasar komunikasi itu terbagi menjadi dua, yaitu verbal dan nonverbal. Adapun verbal yaitu bentuk dasar komunikasi yang melalui tulisan ataupun lisan. Contohnya seperti sepasang kekasih yang ber-SMS-an setiap hari, seorang presenter membawa acara musik di stasiun TV, seorang wartawan menulis berita atau membuat opini di surat kabar, atau seorang ayah menelpon anaknya, dan banyak contoh-contoh yang lainnya. Dan yang kedua itu yaitu bentuk dasar komunikasi nonverbal. Bentuk dasar komunikasi nonverbal yaitu bentuk dasar komunikasi yang dilakukan secara seperti bahasa tubuh, bahasa isyarat, ekspresi wajah, sandi, simbol-simbol, warna, dan intonasi suara. Melalui komunikasi nonverbal, orang dengan mudah mengenai perasaan orang, baik rasa senang, benci, cinta, kangen, dan berbagai macam perasaan lainnya. Lebih jauh, relevansi komunikasi nonverbal dalam dunia bisnis. Komunikasi nonverbal yang disampaikan dengan baik akan mampu membantu seseorang meningkatkan kredibilitas dan potensi ke leadership. Selain tentunya akan mempermudah proses penyampaian pesan ini kepada komunikan. Dan yang kedua adalah komunikasi tergolong dalam 3 kategori. Yang pertama yaitu komunikasi antar pribadi. Komunikasi antar pribadi yaitu komunikasi ini penerapannya antar pribadi atau individu dalam usaha penyampaian informasi yang dimaksud untuk mencapai kesamaan pengertian, sehingga dengan demikian dapat tercapai keinginan bersama. Yang kedua itu komunikasi kelompok. Pada prinsip dalam melakukan suatu komunikasi yang ditekankan adalah faktor kelompok, sehingga komunikasi menjadi lebih luas dalam usaha menyampaikan informasi. Komunikasi dalam kelompok tidak seperti komunikasi antar pribadi. Dan yang ketiga itu komunikasi massa. Komunikasi massa dilakukan dengan melalui alat yaitu media massa meliputi cetak dan elektronik. Dan yang selanjutnya adalah peranan komunikasi bisnis. Dalam dunia bisnis sering kita amati kegiatan dilakukan yang membutuhkan interaksi antara orang-orang yang ada di dalamnya, seperti yang pertama, bekerja sama menentukan tujuan yang ingin dicapai. Yang kedua, menyusun rencana kerja. Yang ketiga, mengelola dan menjalankan operasi bisnis organisasinya. Yang keempat atau yang terakhir, pedoman untuk membuat peraturan, mengambil keputusan, dan melakukan hubungan dengan berbagai pihak di luar organisasi. Adapun hal-hal yang diperhatikan agar komunikasi individu dapat berjalan secara efektif antara lain yaitu yang pertama, terbuka atau transparan. Yang kedua, tidak arogan. Yang ketiga, adaptif. Yang keempat, kompeten. Yang kelima, antusias. Yang keenam, penuh perhatian. Yang ketujuh, cerdas. Yang kedelapan, sabar dan penuh pengertian. Yang kesembilan, jujur.
Yang ke-10, menguasai subjek dalam bahasa yang dipergunakan selama berkomunikasi. Dan yang ke-11 yaitu memiliki pengetahuan dasar proses komunikasi dan metode-metode memberikan dan menerima pesan secara efektif. Dan yang selanjutnya adalah macam-macam komunikasi bisnis. Adapun macam-macam komunikasi bisnis itu terbagi menjadi dua, yaitu komunikasi bisnis secara lisan ataupun komunikasi bisnis yang tertulis. Yang pertama, komunikasi lisan yang terjadi secara langsung dan tidak dibatasi oleh jarak, di mana kedua belah pihak dapat bertatap muka. Yang terjadi secara tidak langsung karena dibatasi oleh jarak. Yang kedua itu yaitu komunikasi tertulis yang dilaksanakan dalam bentuk surat dan dipergunakan untuk menyampaikan yang beritanya singkat, jelas, tetapi dipandang perlu untuk ditulis dengan maksud tertentu. Naskah, belangko-belangko, gambar dan foto ataupun spanduk. Dan yang selanjutnya adalah pentingnya kemampuan komunikasi bisnis. Tentang seorang manajer di masa depan relatif akan semakin sulit, yang menuntut kemampuan untuk berkomunikasi ide, gagasan, atau tujuan dalam lingkungan organisasi serta bagaimana menyampaikan produk atau jasa yang dimilikinya kepada pelanggan. Di sisi lain, proses manajemen adalah suatu aktivitas komunikasi. Terdapat 6 kendala yang mungkin muncul saat manajer mengkomunikasikan bisnis organisasinya, yaitu yang pertama, struktur komunikasi yang buruk. Yang kedua, penyampaian yang lemah. Yang ketiga, penggunaan media yang salah. Yang keempat, pesan yang campur aduk. Yang kelima, salah audiens. Yang keenam, lingkungan yang mengganggu. Manfaat komunikasi bisnis ada dua, yaitu manfaat internal dan manfaat eksternal. Manfaat internal, komunikasi yang efektif di perusahaan dapat mendukung karir para eksekutif perusahaan. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam mempromosikan level karir eksekutif agar proses komunikasi berjalan dengan baik, yaitu yang pertama, kemampuan manajemen, yang kedua, ambisi untuk bergerak maju, yang ketiga, kepercayaan, yang keempat, kemampuan untuk bekerja keras, yang kelima, kemampuan untuk membuat keputusan yang tepat, yang keenam, latar belakang akademis, yang ketujuh, kemampuan berkomunikasi secara efektif, yang ke-8, menarik. Manfaat eksternal, membangun komunikasi bisnis yang baik dengan pihak ketiga akan berdampak positif pada keberhasilan bisnis, dan upaya membangun citra perusahaan di mata masyarakat akan berdampak baik pada peningkatan keberhasilan bisnis perusahaan. Komunikasi bisnis dan e-commerce. Perdagangan sebenarnya merupakan kegiatan yang dilakukan manusia sejak awal peradabannya. Sejalan dengan perkembangan manusia, cara dan sarana yang digunakan untuk berdagang senantiasa berubah. Bentuk perdagangan terbaru yang kian memudahkan penggunaannya kini adalah e-commerce. Secara umum, e-commerce dapat didefinisikan sebagai segala bentuk transaksi perdagangan atau perniagaan barang dan jasa dengan menggunakan media elektronik. Media elektronik yang populer digunakan saat ini adalah internet. E-commerce adalah kegiatan-kegiatan bisnis yang menghubungkan perusahaan, konsumen, dan suatu komunitas melalui transaksi elektronik, serta perdagangan barang, layanan, dan informasi yang dilakukan secara elektronik. E-commerce digunakan sebagai transaksi bisnis antara perusahaan yang satu dengan perusahaan lainnya, antara perusahaan dengan pelanggan, dan antara perusahaan dengan institusi yang bergerak dalam pelayanan publik. Sistem e-commerce dapat diklarifikasikan ke dalam 3 tipe aplikasi, yaitu Electronic Markets atau EMS, yaitu sebuah sarana yang menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk melakukan atau menyajikan penawaran dalam sebuah segmen pasar, sehingga pembeli dapat membandingkan berbagai macam harga yang ditawarkan. Keuntungan fasilitas EMS bagi pelanggan terlihat lebih nyata dan efisien dalam hal waktu, sedangkan bagi penjual, ia dapat mendistribusikan informasi mengenai produk dan servis yang ditawarkan dengan lebih cepat sehingga dapat menarik pelanggan lebih banyak. Electronic Data Interchange atau EDI adalah sarana untuk mengefisienkan pertukaran data transaksi-transaksi reguler yang berulang dalam jumlah besar antara organisasi-organisasi komersial.
Secara formal, EDI didefinisikan oleh International Data Exchange Association atau IDEA sebagai transfer data terstruktur standar dengan format standar yang telah disepakati, yang dilakukan dari satu sistem komputer ke sistem komputer lain dengan menggunakan media elektronik. Keuntungan menggunakan EDI adalah waktu pemesanan yang singkat, mengurangi biaya, mengurangi kesalahan, respon dan pengiriman faktur yang cepat dan akurat, serta pembayaran dapat dilakukan secara elektronik. Internet commerce adalah penggunaan internet yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi untuk aktivitas perdagangan. Kegiatan komersial ini seperti iklan dalam penjualan produk dan jasa. Transaksi yang dapat dilakukan di internet antara lain pemesanan atau pembelian barang, di mana barang akan dikirimkan melalui pos atau sarana lain setelah uang ditransfer ke rekening penjual.